yang saya bilang tadi, kalau manusia itu nggak bisa, apa ini namanya, audiens itu, calon pembeli itu tuh nggak bisa ditembak dengan satu jenis media aja, satu tembakan komunikasi aja. Itulah kenapa makanya kita kan tadi ngomongin soal kolaborasi antara media satu dengan media yang lainnya gitu kan. Jadi intinya apa? Orang itu bisa kena gitu, bisa kena untuk membeli suatu produk itu setelah dia mengalami berbagai terpaan. Berbagai terpaan ini yang tentunya sistematis, jadi ada urutan-urutannya gitu. Ada urutan-urutannya ketika mereka itu menyerap sebuah informasi dari media massa, entah itu berupa iklan atau apa ini namanya, eh, penyuluhan atau woro-woro atau apapun itu gitu. Halo Mbak Desi. Nah, yang mana itu nanti urutan-urutannya itu bakal kita pelajari di sini. Mbak Desi belum bisa ya ini. Mbak Desi coba tes mikrofon. Nah, kayaknya kok Mbak Desi ini lama ini kayaknya. Mbak, mic-nya udah bisa belum? Oke, sambil nunggu loading mikrofonnya Mbak Desi, ini saya jelaskan dulu ya sementara ya. Jadi untuk tahapan inovasi ini, jadi ada teori inovasi yang dikemukakan oleh pakar yang bernama Rogers dan Shoemaker. Itu dia mengungkapkan bahwa orang itu bakal menerima sesuatu atau menerima inovasi itu dengan 5 tahapan ini. Pertama, itu ada kesadaran. Kesadaran ini maksudnya gimana? Maksudnya halayak itu atau calon pembeli ya kalau kita ngomongin sebuah perusahaan yang mau memasarkan produknya, itu tuh tahu bahwa oh produk ini ada gitu. Cukup cukup di situ. Jadi cukup tahu bahwa oh produk ini tuh ada. Tapi mereka belum tahu lebih lanjut bahwa produk ini keunggulannya apa ya, atau produk ini biasanya bisa didapatkan di mana, itu mereka belum tahu. Cuman tahu bahwa itu ada gitu aja. Contohnya eh, iklan Holcim lagi aja ya. Jadi itu sadar bahwa ada semen baru, itu kan hitungannya baru karena dulu yang biasanya merajai pasar itu kan semen 3 roda. Nah, terus habis itu si Holcim ini menggebrak dengan image yang berbeda sama 3 roda untuk ke pasar Indonesia gitu. Nah, di tahap awal ini yang penting audiensnya itu tahu bahwa ada semen yang namanya Holcim. Nah, setelah tahu kemudian ke minat. Kalau minat ini berarti audiens ini atau halayak ini sudah mulai tertarik gitu. Tertariknya itu belum berarti bahwa halayaknya itu langsung beli, enggak, tapi dia cari informasi dulu. Oh, Holcim ini murah nggak sih? Terus kalau misalnya murah, belinya di mana ya? Gitu. Terus keunggulannya apa ya? Nanti jangan-jangan karena dia nggak, iklannya kan sama sekali nggak menunjukkan kekokohan atau kekuatan bangunan kayak 3 roda kan. Nah, itu apakah juga kuat, apakah juga bagus buat bangunanku gitu. Nah, minat di sini nih berarti artinya halayaknya itu ingin mencari tahu informasi-informasi yang saya omongkan tadi gitu. Nah, setelah minat, ini kemudian ke evaluasi. Jadi orang itu udah mulai menilai ide-idenya
ide-idenya Holcim itu tadi ke kebutuhan dirinya atau keinginan dirinya. Jadi dievaluasi, oh ternyata Holcim ini harganya nggak murah-murah banget, nggak mahal-mahal banget, di tengah-tengah gitu. Terus disesuaikan dengan kebutuhan saya. Oh saya butuh semen dan budget saya lumayan besar, jadi saya bisa membeli Holcim. Oke, berarti cocok gitu. Di tahap ini berarti saya sudah mengalami kecocokan gitu. Kemudian di percobaan. Di percobaan ini berarti si audiensnya atau halayaknya itu sudah mulai menggunakan produk tersebut, tapi dalam skala yang kecil gitu. Jadi dia masih tetap dicoba-coba gitu. Coba-coba itu maksudnya mencoba dalam skala yang kecil. Jadi misalnya teman tetangga ternyata ada yang punya semen Holcim. Terus habis itu saya minta coba atau saya minta hasil dari bangunannya dia gitu, ngelihat-ngelihat gitu. Oh ternyata bagus ya, saya boleh coba sedikit nggak Pak? Saya melakukan eksperimen atau apa gitu. Jadi dicoba dulu semennya. Wah ternyata bagus, ternyata hasilnya bagus dan nggak kalah sama 3 roda gitu. Akhirnya dia udah mulai membandingkan dan kemudian udah srek gitu. Wah ternyata ini memang nggak main-main, ini Holcim ini memang sahabat buat keluarga. Akhirnya dia beli gitu. Nah inilah tahapan-tahapannya. Jadi mulai dia sadar bahwa merek itu ada sampai setuju dengan apa yang ditekankan oleh sebuah iklan atau yang ada di media gitu. Dan nggak mesti semuanya ini dan nggak mesti orang beli itu harus melewati semua tahapan ini ya. Jadi harus ditekankan ini. Memang benar tahapannya seperti ini untuk tahapan inovasi, tapi nggak mesti orang membeli sesuatu itu karena dia melalui tahapan sadar dulu, kemudian dia ada minat, kemudian coba-coba dan lain sebagainya. Ada juga orang yang pertama kali lihat langsung membeli. Gitu. Kadang-kadang saya itu kalau misalnya ke toko baju gitu ya, meskipun nggak butuh sebenarnya, meskipun juga saya nggak tahu itu merek apa, tapi kadang-kadang langsung beli aja. Gitu. Nah itu kan berarti saya nggak melalui tahap 1 sampai 5, tapi langsung ke pembelian gitu. Jadi orang itu beda-beda. Oke, lanjut. Wah, ini udah masuk ke konsep pencarian informasi. Iya. Jadi kalau menurut Tipton ini. Oh ya ini. Jadi ada kalanya orang itu mencari informasi seluas-luasnya untuk menyesuaikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi gitu. Ya masalahnya bukan masalah yang besar-besar banget sih, ya seperti contohnya itu tadi, saya kan lagi butuh semen untuk membangun rumah gitu. Yaitu permasalahan saya. Terus kemudian saya mencari informasi seluas-luasnya, semen apa yang bagus atau semen apa yang sesuai dengan budget saya. Nah, di tahap inilah berarti saya mencari informasi yang banyak gitu. Nah, untuk mencari informasi ini tadi dibagi dua oleh Tipton. Tipton dan Donohue. Itu dibagi dua. Yang pertama strategi berfokus luas, yang kedua strategi berfokus sempit. Kalau strategi yang berfokus luas itu berarti saya cari informasi sebanyak-banyaknya dulu, kemudian menentukan satu yang menjadi pilihan saya. Kalau misalnya pilihan itu belum sesuai dengan apa yang saya butuhkan, saya akan mencari pilihan kedua, pilihan ketiga, dan seterusnya sampai memenuhi kebutuhan saya. Contoh konkretnya, misalnya saya sedang mencari rumah di Surabaya. Nah, Surabaya itu kan luas ya, ada di mulai ujung barat, misalnya Tandes, kemudian sampai ke Putih, itu kan daerahnya macam-macam, luas sekali. Itu saya kumpulkan semuanya, entah itu di Tandes, entah itu di Perak, entah itu di apa ini namanya di Keputih atau di bagian selatan, itu saya kumpulkan semua informasi gitu. Di informasi tentang rumah yang cocok buat saya.
itu saya kumpulkan semuanya, brosur-brosur, kemudian ada pameran saya datang gitu, saya cari.